Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ida Vanessa dengan NIM 8111420199. Perkenalkan, nama saya Lindia Rumnor Alifianti dengan NIM 8111420198. Saya Monica Lia Amanda dengan NIM 8111420200. Saya Rizkia Lailatul Iza dengan NIM 8111420202. Saya Rizky Nanti dengan NIM 8111420203. Video ini dipresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muftada, SAG, MAG, MPA, PhD, yang mana kita akan membahas mengenai realisasi dan problematika otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Realisasi keadaan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Provinsi Yogyakarta memperoleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Provinsi DIY meliputi 5 bidang, yaitu pertanahan, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan pemerintahan, dan tentunya gubernur dan wakil gubernur, yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam yang sedang bertahta. Seorang Sri Sultan Hamengkubuwono dipilih melalui garis keturunan secara turun-temurun. Misalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan Hamengkubuwono III adalah anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan seterusnya. Pengecualian dapat terjadi apabila seorang Sri Sultan tidak memiliki keturunan laki-laki, maka tahta akan diteruskan kepada adik laki-laki Sri Sultan. Namun, seorang Sri Sultan yang tidak memiliki anak laki-laki dari permaisuri biasanya akan mengambil selir untuk mendapatkan anak laki-laki. Hal ini yang tidak dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang pada dasarnya juga untuk menghindari praktik poligami. Oleh karena itu, gelar Mangkubumi diberikan kepada anak tertuanya yaitu GKR Pembayun, walaupun beliau adalah seorang perempuan. Identifikasi masalah atau kekurangan pada sistem otonomi daerah tersebut. Pasal 18 ayat 1 huruf M UU KDIY yang menyatakan bahwa menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak dalam konteks persyaratan pengajuan calon gubernur dan wakil gubernur. Makna istri dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa seseorang calon gubernur dan wakil gubernur adalah laki-laki dan secara mutlak tidak membuka peluang untuk perempuan menjadi gubernur atau wakil gubernur Provinsi DI Yogyakarta. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1 dan 3, serta Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Dengan rumusan pasal yang demikian, dapat terjadi kekosongan kekuasaan terhadap jabatan gubernur dan wakil gubernur apabila Sri Sultan Hamengkubuwono atau Adipati Paku Alam yang bertahta tidak memiliki istri. Padahal negara tidak boleh mencampuri urusan penggantian Sri Sultan Hamengkubuwono atau Adipati Paku Alam agar memiliki istri terlebih dahulu.
Solusi yang diberikan dalam menangani masalah yang terjadi pada otonomi daerah Yogyakarta yaitu pada tahun 2016, Profesor Dr. Saparina Sadli DKK sebagai pihak pemohon mengajukan judicial review terhadap UU KDIY. Para pemohon yang berjumlah 11 orang, mayoritas adalah pihak-pihak yang bergiat memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terlepas dari adanya persoalan diskriminasi yang didalilkan para pemohon, frasa yang terkandung dalam pasal 18 ayat 1 huruf M UU KDIY adalah menyimpang dari semangat pasal 18B ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, dalam amar putusan nomor 88/PUU-14/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M UU KDIY adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan diputusnya pasal tersebut, maka membuka peluang bagi seorang gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Yogyakarta adalah seorang perempuan. Selain pembatalan pasal 18 ayat 1 huruf M, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam Dawuh Raja juga menghapuskan gelar Khalifatullah. Gelar tersebut memiliki pengertian wakil Allah dan sudah dipakai sejak Panembahan Senopati menjadi Sultan Kesultanan Mataram. Gelar tersebut hanya dapat dimiliki oleh laki-laki sebagai sultan sekaligus pemimpin agama. Dengan dihapusnya gelar tersebut, maka otomatis membuka peluang terhadap PKR Mangkubumi naik takhta menjadi sultanah.